saya Erika Safitri dengan NPM 2115310327. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya mengenai sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Khalilul Kholik SE SHMH. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Ada juga pengertian lain dari sistem pengendalian manajemen, juga disebut sebagai sebuah kesatuan pemikiran yang berasal dari sebuah metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan data, melaporkan data-data dalam mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik sistem pengendalian. Yang pertama itu sistem-sistem pengendalian yang bisa diharapkan mendukung tujuan organisasi yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama dengan sebuah organisasi. Arti penting dari karakteristik itu akan membuat perbedaan menurut keadaan masing-masingnya. Tetapi sebagai besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya dalam menjalankan organisasi. Yang kedua itu ada akurat, informasi tentang hasil prestasi harus akurat. Yang ketiga itu ada tepat waktu. Yang keempat, informasi harus dikumpulkan, ditunjukkan, dan akan diperiksa kembali jika akan diambil tindakan yang lebih tepat pada waktu yang tepat pula untuk menghasilkan perbaikan dalam organisasi. Yang kelima, objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Selanjutnya, pengendalian tata kelola perusahaan. Peran utama pengendalian tata kelola perusahaan adalah untuk menetapkan pengendalian manajemen strategis, termasuk penentuan tujuan perusahaan, strategis dan taktik perusahaan, tanggung jawab, dan hak manajemen. Pembentukan mekanisme pengawasan perusahaan dari perspektif pengendalian internal, pengendalian dari dewan direksi, pada dasarnya adalah perumusan strategis yang merupakan proses pemutusan tujuan organisasi dan strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses perumusan strategi, tujuan organisasi biasanya diberikan, meskipun terkadang pemikiran strategis dapat berfokus pada tujuan itu sendiri. Ada banyak cara untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang berbeda akan memilih pendekatan yang berbeda selama perumusan strategi. Selanjutnya, sistem kontrol manajemen perusahaan. Ada 3 tingkatan orang dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu ada dewan direksi, lalu manajemen, dan personel. Dengan demikian, kontrol dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, kontrol tata kelola perusahaan, yaitu pengendalian utama adalah dewan direksi. Yang kedua itu ada pengendalian manajemen, biasanya dilaksanakan oleh manajer, dan yang ketiga itu ada kontrol tugas. Karyawan adalah orang utama yang menerapkan kontrol semacam ini. Selanjutnya ada fungsi sistem manajemen dalam perusahaan. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Yang ketiga, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Yang keempat, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Yang kelima, motivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Yang keenam, melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Yang ketujuh, menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. Yang kesembilan, merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Dan yang ke-10, melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di sebuah perusahaan. Selanjutnya ada manfaat sistem manajemen dalam perusahaan. Yang pertama,
Manfaat pertama dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen juga dapat dilihat apakah sudah sesuai dengan standar serta rencana kerja yang telah diterapkan. Selanjutnya yang kedua, manfaat kedua dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Yang ketiga, manfaat ketiga dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.